الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alamin. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah i'tikaf Masjid Nurul Yaqin. Ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian subuh pagi hari ini melalui live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di negeri jiran. Mudah-mudahan semua dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada bayan ilahi. Penjelasan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an di seputar teknis pelaksanaan dan hukum di seputar zakat, infak dan sedekah. Setelah kemarin kita mendengarkan Allah Jalla Jalaluh memberikan kita motivasi, dorongan, Allah beritahukan keutamaan serta adab, tata krama, norma seputar zakat, infak dan sedekah, serta warning dari Allah Jalla Jalaluh jangan sampai kita merusak pahala, bahkan merusak modal dari yang kita keluarkan dari zakat, infak dan sedekah. Kemarin dari banyak ayat kita sudah dengarkan ayat 261, Allah berikan kita kabar gembira jika orang senantiasa berzakat, infak dan sedekah, ya, Allah Subhanahu wa taala beritahukan akan berikan bermacam hal. Terlepas dari pahala yang begitu agung, Allah akan berikan wasi' as-sudur, lapangnya dada. Allah akan berikan tambahnya ilmu, yakin. Allah akan berikan kekayaan atau rasa cukup, rasa kaya. Allah akan berikan dari sifatnya rasa santun dalam ucapan, sikap dan tindakan. Serta Allah berikan keteguhan hati, keteguhan iman. Jika kita rajin senantiasa berzakat, berinfak, bersedekah. Jamaah sekalian, coba renungkan hanya satu yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk melazimkannya, yaitu dari rukun Islam, salat, puasa, haji dan zakat atau infak sedekah. 3 salat, puasa dan haji ini terikat dengan waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tuntutan Allah, salat itu terikat dengan mauquta, waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Puasa Allah hanya perintahkan kapan? Syahrul Ramadan. Haji terikat dengan waktu, ashurun ma'lumat.
Tapi zakat, infak dan sedekah Allah banyak gunakan ayat dalam Al-Quran yang mana itu arahannya untuk kita secara kontinu. Selama kita masih bersosialisasi dengan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa berzakat, berinfak dan bersedekah. Ya, hanya beberapa jenis dari zakat saja yang terikat dengan waktu. Selainnya semua di sepanjang waktu selama syarat dan ketentuan berlaku kita diperintahkan untuk berzakat, untuk berbagi, untuk berinfak. Nanti kita dengarkan firman Allah Jalla Jalaluh. Baik, sekarang kita pelajari, renungkan dari bayan ilahi tentang hukum, dasar hukum, kewajiban zakat, infak maupun sedekah. Al-Baqarah ayat 267 menyerukan panggilan ini buat orang-orang yang beriman. Belum lagi jamaah sekalian, sekarang lagi masa apa namanya ini? Pandemi. Orang yang banyak yang terkena penyakit galau, panik. Dalam bahasa Al-Quran namanya hala. Apa namanya? Hala. Ha, lam dan ain, yaitu goncang, galau, panik. Ya, sekarang banyak gak? Banyak gak? Memang manusia itu Allah ciptakan sudah memiliki potensi untuk mudah panik dan galau. Nah, untuk menghilangkan penyakit galau ini atau panik ini, diantaranya adalah kesadaran diri untuk berbagi harta yang bukan milik dia. Jadi kesadaran apa? Untuk mengeluarkan sebahagian harta yang Allah titipkan, yang itu bukan milik dia. Tapi milik siapa? Haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Lihat Al-Quran suratul Ma'arij ayat berapa? Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Terus? Adik, ketemu belum? Wa fi walladzina Az-Zariyat. Ulang ayatnya, baca. Innal insana khuliqa lain. Al-Ma'arij itu, Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Tuh. Ya. Jadi kalau orang yang ingin ya paniknya hilang, galaunya hilang, terlebih ketika terkena bermacam ujian dan rintangan atau mara bahaya, itu orang yang mana? Yang sadar bahwa di hartanya itu ada milik orang lain yang wajib ditunaikan. Hakun ma'lum. Hak yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah diperkenalkan, diberitahukan oleh Allah. Milik siapa? Lisail, milik orang yang minta-minta, ataupun wal mahrum, atau orang yang nggak berani minta haknya. Artinya minta-minta itu bukan tukang minta-minta ya, tapi meminta haknya. Dia berani minta, datang, assalamualaikum Pak Jiparta, misalnya gitu, ya. Assalamualaikum Pak Jiparta, waalaikumsalam, gitu kan ya. Siapa ente? Pak Haji, saya ini ya santri, saya mengaji, sekarang mau pulang kampung, nggak punya ongkos, gitu ya. Saya boleh nggak minta hak saya yang Allah titipkan sama Pak Haji? Barangkali Pak Haji ada zakat yang wajib ditunaikan, saya minta sebahagian untuk saya bisa pulang. Oh, paham nggak? Namanya orang as-sa'il, yang berani minta. Ada lagi wal mahrum, yang nggak berani minta, padahal situ ada haknya. Ingat ya, Allah sebutkan hak ya. Jadi harus dikeluarin nggak? Harus dikeluarin, nggak boleh disimpan. Nanti kalau disimpan jadi
penyakit yang menggerogoti harta kita. Akhirnya ada aja musibah nggak habis-habis. Kebakaran misalnya, kehilangan misalnya, apa? Sakit nggak berhenti-berhenti. Paham nggak? Orang duit banyak tapi sakit mulu, enak nggak? Nggak enak. Mendingan duit banyak nggak penyakitan. Benar nggak, Mas Wan? Iya. Benar nggak, Bang Komar? Hah? Dagang susah bener laku-lakunya, tapi alhamdulillah Allah kasih sehat afiat, nggak ada musibah, nggak ada mara bahaya, nggak dibikin susah, paham nggak? Udah palingnya sakit puyang-puyang doang. Ada orang Allah berikan duitnya banyak, subhanallah, sebulan minimal 3 kali masuk rumah sakit. Sekali masuk 50 juta, wali'adzubillah. Berobat Singapura 100 juta. Duitnya banyak, cuman hidupnya nggak nyaman. Itu namanya bahasa Al-Quran, hidupnya disebut dengan ma'isyatan dhanka, bukan hayatan thayyibah. Nah, itu contohnya itu haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang yang nggak berani minta, dia susah, tapi mau minta haknya malu. Iffahnya lebih tinggi, rasa harga diri untuk mau ngucap tuh nggak berani. Nah, kita harus perhatian nih, ngerti nih, oh ini orang memang susah. Nah, cuman mau minta dia nggak berani. Kita harus harus tahu diri. Ada di harta kita itu milik dia, hak yang maklum punya dia. Kita keluarkan zakatnya, kita bayarkan infaknya. Baik, sekarang apa hukumnya? Dengarkan Allah berfirman dalam Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang aku beriman sama Allah, anfiqu, wajib bagi kalian untuk berinfak. Ini kata kerja ya, kata perintah. Nah, wal amr yadullu alal wujub. Dalam Al-Quran setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib selama tidak ada ayat lain yang memalingkan dari perintah wajib kepada anjuran. Paham gak nih? Ya. Nah, ini namanya hal yang diperintahkan Allah secara wajib, tegas dalam Al-Quran. 2 ayat yang tegas memerintahkan konsep berinfak. Satu lagi dengan menggunakan kata sedekah. Terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah. Ayat berapa? 103. Khudh, ambillah olehmu wahai Rasul, min amwalihim, sebahagian dari harta mereka, sedekatan, sebagai sedekah. Kemarin saya sudah infokan nih bahwa ini surah Al-Baqarah adalah madaniyah. Madaniyah, surat yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, Allah gunakan kata infak. Ayat-ayat yang selama Nabi di kota Makkah, Allah gunakan kata zakat. Ya, kata zakat. Terlebih lagi di kota Madinah, setelah Nabi berhijrah ke Madinah, dalam Quran surah At-Taubah tadi, Allah gunakan kata sedekah. Artinya zakat, infak, dan sedekah, selama ada perintah dari Allah untuk mengeluarkannya, maka hukumnya wajib. Contoh lagi, terdapat dalam Quran suratul An'am. Ayat berapa? 141. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulu min thamarih idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Makan dari hasil tanaman yang kamu tanam. Silakan makan hasil dari kerjaan yang halal yang kamu kerjakan. Tapi ingat, kalau sudah panen, di hari panen, ambil seukuran kamu perlu untuk makan, bayar segala biaya operasional, kemudian atu haqqahu, tunaikan haknya, bayarkan zakatnya, keluarkan infaknya, sedekahkan sebagian hartanya. Nanti mekanismenya ada dalam Al-Quran semua. Nah, ketika Allah berfirman sekarang, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, infakkan oleh kalian. Lalu kapan kena kewajiban infak? Pak Haji Komar, kapan kena kewajiban infak? Pak Haji Parta, kapan? Apa setiap panen kita wajib keluarin harta ininya, zakatnya? Ya, punya proyek, punya pesanan, Bang Komar, punya order, ya. Apakah setiap dapat langsung keluarin zakat? Apa bagaimana? Baik. Setiap usaha Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Para sahabat bertanya, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun?" Rasulullah ditanya oleh para sahabat,
bagaimana mekanisme kapan kami kena kewajiban mengeluarkan zakat dan infak? Kapan kewajibannya? Rasul nggak menjawab, yang jawab langsung Allah. Setiap orang kena kewajiban zakat, infak dan sedekah, kata Allah, qul al-afwa. Qul al-afwa. Katakan wahai Rasul, bacakan wahai Rasulku Muhammad, kalian wajib mengeluarkan zakat atau infak ketika apa? Al-afwa, ada kelebihan. Bang Komar, ada kelebihan. Misalnya Bang Komar punya perusahaan, ya, kayak Pak Haji Suparta misalnya punya perusahaan nih. Ada perusahaan apa? Besi. Ada perusahaan apa? Kayu. Ada perusahaan apa lagi? Ada biro jodohnya nggak? Nggak ada. Jok, backlighting. Kalau biro jodoh nggak ada ya, Pak Haji Suparta. Biro jodoh nggak ada. Bang Komar tuh ada biro itu. Ya. Lalu setelah dapat hasil dihitung. Hitung modal sekian, modal 1.000. Ya. Kemudian diputerin buat usaha. Ya, omset sampai 1 juta. Banyak gak tuh? Kelihatan banyak gak? Modal 1.000, omset 1 juta, gede gak? Berapa kali lipat itu? 1.000 kali lipat. 1.000 kali 1.000 berapa? 1 juta. Kelihatannya gede. Tapi ingat, bukan semena-mena dari omset 1.000 itu lalu keluarin zakatnya. Enggak. Allah bilang al-afwa, kelebihan dari penghasilan. Modal 1.000, omset 1 juta, gede. Atau modal 1 juta, omset 1 miliar, gede nggak? Ntar dulu, potong dulu karyawan gaji berapa, potong dulu operasional kerja berapa, potong dulu kebutuhan harian berapa, potong dulu listrik, telepon, air, Pak Haji Suparta ya, berapa, tuh, hitung dulu semua. Nanti dari penghasilan 1 miliar, semisal nggak ada kelebihan, pas, maka nggak wajib zakat, infak, sedekah. Tuh, enak gak? Hah? Enak gak? Kan kelihatan gede kan? 1 miliar. 1 miliar. Dipotong, namanya misalnya nih, contoh doang, misalnya ya, kayak misalnya pengusaha kayak Pak Haji Suparta, bini 4 misalnya. Misalnya nih, anak 8, kan gede tuh ya Pak Haji. 1 miliar gede gak 1 miliar? Tapi bini 4. Anak 8. Bayar sekolah, masuk tuh. Bayar apa lagi? Kuliah, Pak Haji. Belanjanya, ya. Baik, semua dihitung-hitung, lah, pas-pasan. Pas-pasan. Kedengeran doang 1 miliar, ulah gede banget. Dihitung pas-pasan. Wajib gak zakat? Bang Obay, wajib gak? Gak wajib. Ada sahabat dalam sebuah hadis bertanya, ya Rasulullah kalau gitu kapan saya infaknya? Kan kalau hitung pas-pasan berarti gak bisa berbagi. Kapan hitungannya nih? Kata Rasulullah, yang kamu belanjakan untuk istrimu, Narin, yang kamu keluarkan untuk kebutuhan wajib pokok rumah tanggamu, itulah infak dan sedekahmu. Tuh, ringan gak Islam tuh? Ringan gak? Kan udah berbagi. Intinya kan harta berputar. Allah gak kepengen harta itu dulatan bainal agniya, hanya ada dimonopoli oleh orang kaya. Allah gak demen. Harta itu sosial, jadi harus berputar dan berbagi, semua bisa ngerasain. Cuman ada mekanismenya. Paham ya? Gitu Bang Komar. Jadi Bang Komar, misal Bang Komar nih, ada rasa medit itu. Mau berbagi orang, eman, sayang gitu. Gampang caranya, banyakin tanggungan. Udah paham dah maksudnya? Ya, mau dijelasin lagi. Paham nggak? Hah? Ya, udah ngerti dah, Bang Bay. Jadi kalau nggak ada kita misalnya punya harta banyak, Pak Haji Suparta, kita nggak mau berbagi nih, nggak apa-apa. Caranya banyakin tanggungan, biar pas-pasan. Ingat ya, tanggungan ya, bukan gaya hidup. Jadi ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup. Kalau gaya hidup lain lagi gaya hidup nih. Ya, udah pantas pakai Innova, dia maksain belinya Alphard. Paham gak nih? Berarti gaya hidup kan? Baju yang cukup dengan harga 100.000, dia mesti pakai yang 1 juta. Tuh. Paham ya? Sarung, pakai yang ya kecubung dah. Udah pantas, nggak bisa. Anak kudu pakai BHS yang 210, harganya 1,5 juta, sarung. Oh, kudu begitu. Jam tangan, orang kagak lihat pakai merek
namanya? Seiko juga udah pantas ya? Nggak bisa, Anda nggak bisa gatal pakai Seiko. Kudu beli apa namanya? Rolex. Tuh. Itu namanya nggak hidup tuh. Nah, jadi kalau orang pengen melihara rasa meditnya, nggak mau berbagi, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, caranya gampang. Caranya banyakin tanggungan. Tuh. Biar nggak usah berbagi pada yang lain. Artinya apa? Dia bagi buat orang-orang yang wajib ditanggung doang sama dia. Itu gambarannya gitu. Jadi harta itu Allah nggak demen kalau buat hanya berputar di kita mulu, di deposito kita gendut, nggak pernah dibagi orang lain. Allah nggak demen. Bahkan Allah marah dan Allah beritahukan nanti dalam ayat lain, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menyimpan harta, tuh baik emas, perak, duit, berlian dan yang lain-lain nggak mau dibagiin sama orang lain di jalan Allah. Tuh Allah bilang apa? Allah bilang terus Fabashirhum dengerin tuh. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira. Dia bakal dapat siksa yang begitu menyakitkan. Dengerin. Kalau nggak mau berbagi tuh, nyimpen doang. Rekeningnya banyak gendut, nggak mau dikeluarin. Oh, Bang Ubay. Ya, rekeningnya gendut, orangnya kurus. Ya, petakannya, pintunya bukan main, banyak banget. Tuh. Belum yang lain-lainnya, belum berliannya. Allah bilang, fabashirhum, kasih kabar gembira. Dengerin. Kasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim. Siksa yang menyakitkan. Bang Andri, pintu kontrakan banyak. Kagak mau dikeluarin zakatnya, infaknya. Kasih kabar gembira. Dapat adzabun alim. Apa itu azabnya? Bacain. Yauma fatukwa biha jibahuhum wajuluhum wa zuhurhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ingat nanti kata Allah, ditungguin sama neraka. Diapain tadi sono? Fatukwa biha jibahuhum. Mukanya disetrika. Wa zuhurhum, punggungnya disetrika. Hah? Allahu Akbar, naudzubillah. Mau begitu kita? Nah, keluarin Bang Komar, berbagi. Ya. Hah? Bukan lecek lagi, rata. Gosong, diniin, setrika. Naudzubillah. Tuh, dengerin ya. Itu. Jadi intinya gitu. Infak itu hukumnya wajib dikeluarin. Apa berapa banyak sih? Pertama tadi apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama apa tadi catatannya? Jika ada kelebihan. Kalau nggak ada kelebihan, maka yang kita bayarkan, kita keluarkan untuk kebutuhan pokok, nafkah istri, nafkah anak, karyawan, itu semua sedekah kita. Bahkan Nabi sampai gambarin, hatta luqmah tadau fi imra'atika fahiya sedekah. Bahkan nasi yang kamu suapin, masukin ke mulut istrimu itu adalah sedekahmu. Bang Omar, jadi makan jangan sendirian mulu, suapin bini. Tuh, itu sedekah tuh. Yang beb ya, begitu. Itu kan? Itu juga sedekah. Allahu Akbar. Haji Barta, suka begitu enggak? Hah? Mama? So sweet gitu maksudnya. Hah? Burung. Mungkin kalau udah umur Pak Haji Barta, Bang Ubay udah segan kali gitu ya? Hah? Sesekali boleh Bang, biar kembali lagi masa kenangan lalu, Bang Komar. Rambut boleh putih, jenggot boleh putih, tapi kemesraan kayak anak 17 begitu. Ya kan? Dulu doang baiknya bukan main ya. Sekarang kepleset jerasa lu, matal mau sih. Gitu. Dulu kayak hati-hati banget lah lo. Ya kan ya? Awas jangan begitu kita. Pulang ngaji, ngamal ilmu, begitu Bang Komar. Alay ya begitu. Baik. Dah, jadi ingat itu yang pertama ya, kalau ada kelebihan. Berapa banyak dikeluarin? Allah gunakan redaksi ayat ini min sebahagian. Min sebahagian. Tadi misalnya omset 1 miliar. Kebutuhan kita
bayar ini, bayar itu yang wajib kita keluarin 900 juta. Berarti berapa lebihnya? 100. Dihitung zakat kita dari yang 1 miliar apa dari 100? 100. Subhanallah. Udah enak banget itu. Masih nggak mau juga. Bukan dari yang 1 miliar Pak Jibarta. Bukan dari yang 900, tapi dari yang sisanya 100 min sebahagian. Nah, kata sebahagian ini bersifat umum. Kata sebagian ini bersifat umum. Maka kita perlu ada taksis dari ayat lain dalam Al-Quran. Berapa sih sebagian itu? Kalau gambaran sebagian dalam kaidah bahasa Arab, sebahagian itu minimal 50-50. Berapa? 50-50. Omset 1 miliar, pengeluaran kotor 900, sisa 100 juta, maka yang wajib dikeluarin setengah. Kalau dari bahasa, kaidah bahasa nih. Berapa? 50 juta? Dikit banget. Ini berapa yang kita pakai? Hitung. 100 miliar. Yang kita pakai berapa? 900. Ya, sisanya 100. Sebahagiannya berapa? 50. Jadi yang kita pakai berapa? Yang kita pakai berapa? Hah? 950. Yang 50 itu punyanya orang fakir miskin 8 golongan tadi. 50 juta dibagi 8. Kan dikit banget itu. Itu kalau pakai sebagian, dengerin nih. Ini kalau pakai kaidah kebahasaan, min sebahagian artinya 50-50. Nah, dengerin ya, ini aturan secara bahasa Quran ini min sebahagian at-tab'id dibagi 2, 50-50. Nah, sekarang ada gak keterangan Al-Quran nominal? Angka. Min itu berapa? Min itu berapa? Al-Quran ada gunakan dalam bahasa Al-Quran ini taksis dari ayat yang bersifat umum min ini dengan ayat lain yang ada dalam Al-Quran suratul Anfal. Ya, berapa itu? Fa'anna lillahi khumusah. Milik Allah itu seper20. Seperlima maksudnya. Seperlima alias 20%. Ini di Al-Quran nih. Jadi kalau mau cari angka dari Al-Quran, dari hitungan zakat, infak, sedekah ini, kita buka Al-Quran. Terlepas nanti riwayat hadis ataupun ijtihad ulama, sekarang dari Al-Quran dulu nih. Ya, kita buka. Berapa? Fa'anna lillahi khumusah. Surat apa itu namanya? Anfal ayat berapa? Hadik. Khumusah. Al-Anfal ayat 41. Fa'anna lillahi khumusah. Seperlima dari sisa harta kita. Oh, ini kalau mau bermain angka nih. Kalau mau cari angka kan manusia namanya makhluk hitung-hitung. Ngerti nggak? Manusia ini apa makhluk? Hitung-hitung. Jadi mau nyari surga aja masih ngitung-hitung. Padahal nikmat udah banyak banget dimakan sama dia. Bener nggak? Jadi kalau dari 1 miliar omsetnya, kemudian dihitung, ya brutonya semua tinggal berapa? 100 juta. Seperlimanya berapa? Jabarta? 20 juta. Dikit banyak? Mau pilih pakai kaidah bahasa tadi sebagian apa mau 20? Halo? Mau keluar yang mana? Buat sorga di sorga. Kan Allah bilang tadi, fa'anna lillah. Kembaliin lagi buat Allah melalui 8 golongan tadi. Kembaliin buat Allah melalui 8 golongan. Jadi atau dibahasain fa'anna lillah milik Allah. Tuh, itu milik Allah nih. Jadi Allah yang ngatur kemana bagi-baginya. Bukan milik ente lagi yang punya harta. Milik Allah. Berapa? Khumusah 20%. Ayo mau pilih min sebahagian 50% apa 20 kira-kira? Assalamualaikum. Urusan duit nih, urusan duit. Mau pilih yang mana? 50 apa yang 20? Kalau 20 mah ini kan 50 kebanyakan. Allahu Akbar. Dengerin kaidah ya. Kaidah nih. Malukalladzi al-maluka huwallazi anfaqta. Atau dalam ungkapan lain, maluka fid dunya minad dunya ilal akhirah alladzi anfaqta. Harta kita itu
yang kita dapatkan ikut dari dunia sampai akhirat yang kita infakkan. Contoh nih di kantong ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000. Ya, Assalamualaikum kata Pak Kiai. Ini masjid perlu renovasi. Jamaah sebisanya, ayo itu sorban udah saya gelar, taruh di situ buat beli semen. Saya mau tanya, yang Anda keluar yang merah, yang biru, apa yang hijau? Ayo. Kalau ada yang abu-abu, abu-abu keluarin. Yang 2.000. Keren. Ini ilustrasi biar paham nih ilustrasinya. Maka kita keluarin, kalau cari lu. Ada tadi pesan saya merah, biru, hijau. Ada abu-abu. Udah, keluarin yang abu-abu. 2.000 kan? Anak pikir tadi cuma 3 lembar, 4 lembar nih. Ada yang abu-abu 2.000. Baik. Sekarang harta Anda yang mana? 2.000. Keren. Lagi jalan pulang, ya kepleset di jalan motor, hujan, ya kan? Jatuh dia. Agus dibilang Latin, Bang Omar jatuh. Tolongin. Bawa ke dokter. Kok udah lecet tuh ya? Bawa ke dokter. Ya, bawa ke dokter. Berobat dah 50.000. Hilang nggak tuh 50.000-nya? Kemana hilangnya? Milik dokter, bukan milik Anda, bukan. Paham gak nih? Kata Bang Komar, aduh Gus, ini sih emang lecet hilang, cuman kayaknya ada kecengklak nih. Atau patah nih. Ayo berangkat aja nain sekalian. 120.000 ngongkosnya. Yang 50.000 hilang buat dokter, 120 buat siapa ya? Tukang urut. Yang punya Anda yang mana? 2.000. Hitung-hitungnya penting hitung ya. Paham gak nih jemaah? Ya. Yang 2.000 yang milik Anda itu. Bukan yang tadi, bukan. Awas, jangan sampai salah pilih nih. Tuh. Jadi kalau berangkat ke masjid, kan saya perhatiin jamaah sini Masya Allah nih. Ya, kotak jalan mulu. Tiap habis sholat nih. Ketika Anda memang bawa duit, niat buat sedekah, pilih benar-benar. Yang mana buat Anda bawa, yang mana buat Anda bagi yang lain. Yang bukan milik Anda. Itu maksudnya. Paham ya? 2.000 punya kita, ya Allah. Tahu-tahu besokannya meninggal dunia, habis diurut. Ya kan? Nah, yang ke bawah ambil kuburan yang 2.000 tadi jamaah sekalian. Nah, kira-kira mulai dari kuburan sampai hari perhitungan nanti panjang nggak masanya? Panjang. Yang mengenalkan kita tentang masalah ini Rasulullah Muhammad bin Abdullah aja sampai sekarang belum dibangkitkan dari alam kubur. Tuh, masa penantian begitu panjang Pak Jiparta. Itulah yang jadi teman kita di sana. Anggap misalnya 2.000 tadi ukurannya lampu lilin, 100.000 lampu LED di kuburan. Dapatnya apa ya? Pelita doang lilin. Kalau dihitung yang 2.000 itu kipas bambu, yang 100.000 itu AC, di kubur kita dapat AC. Belum lagi nanti hari perhitungan nanti. Tuh, pilih mana kira-kira? Jadilah kita orang yang cerdas. Itu doang. Paham kira-kira nih? Nah, tapi jangan salah paham Bang Omar ya. Misalnya bini nih nganterin, Bang, belanja Bang buat lebaran baju Bang. Baju masih banyak juga. Ya Allah Bang, sekali-kali mau namanya lebaran untuk kebiasaan kita Bang. Iya. Jawab, bukan begitu mah. Aku niat mau beliin baju buat janda. Janda yang mana Bang? Ya, kan mau berinfak tadi pulang ngaji ini. Mau berinfak janda yang mana? Itu yang bilang RT sebelah no. Ya Bang, ini mah bukan janda, ini mah demplon ini. Awas jangan salah paham ini. Harus ngerti memahaminya. Baik. Sebagian ya 50% dan 20%. Ada nggak yang lebih kecil lagi? Ada nggak? Kalau dalam Al-Quran nggak ada. Dalam Al-Quran cuma 2. 50% dari sisa, 20% dari sisa. Nah yang 10, 5, 2,5 itu kasusnya atau penjelasannya bukan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis baginda Nabi. Terlebih lagi yang 2,5%. Perlu dipaham ini. Yang 2,5%. Bagaimana memahaminya? Nanti kita sampai di babnya saya akan jelasin. Berikutnya. Min thayyibat. Syarat yang berikutnya, kewajiban berinfak itu harus dari harta yang bersih, yang halal. Barang yang haram gak boleh disedekahin. Barang yang haram gak boleh diinfakin. Buang aja di kali. Paham gak nih? Habis mencuri, ya mencuri nih. Alhamdulillah,
hari ini bongkar kotak amal masjid, dapat 5 juta. Ya kan ya? Nah, ini emang dia niatnya, emang bukan tukang maling, bukan. Cuman dia ada keperluan ingin, misalnya punya anak bininya, gitu ya. Ya kan dia mau belanja, makan nggak ada kayak sekarang nih kan. Kemarin berapa orang tuh ketangkap tuh kan ya. Nah, mencuri susu di mana? Minimarket. Kenapa? Bininya nggak ada, anaknya nyusuin nggak punya bininya mau ngasih susu, anaknya nggak punya uang. Tetangga nggak ada yang bantu. Akhirnya dia ngambil susu. Ada juga yang suka bongkar kotak amal di masjid. Congkel. Kotak amal, anggap dapat 5 juta dah. Anggap dapat 5 juta. Lalu dia, aduh kebanyakan ini. Baru nyolong. Enggak, kaget banyakan nih. Bagaimana caranya? Dibagi-bagi. Dah, satu kain lagi dah. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Karena barang apa itu? Barang itu tidak halal. Harus dari min thayyibat. Thayyibat ini rangkuman dari 2 perkara. Yang pertama halal, yang kedua bagus kualitasnya. Kata-kata thayyibat itu bukan cuma halal, tapi juga bagus kualitasnya. Artinya kalau berbagi, jangan yang barang udah mau rusak. Yang udah jelek dibagiin orang. Sisa-sisa. Mau bagi baju buat temen, yang keteknya udah bolong, sampingnya udah robek, saya nggak kepake, bagi orang. Jangan. Allah sebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi nggak nyampe orang pada puncak kebajikan kalau infaknya bukan yang dia suka. Nah, ini namanya thayyibat nih. Apa thayyibat? Halal dan juga kualitasnya bagus. Begitu. Dah segitu dulu aja. Besok kita sambung lagi hari Selasa. Ini baru persyaratan atau mekanisme. Yang pertama tadi apa? Anfiku. Artinya orang yang beriman wajib berzakat, berinfak, bersedekah. Kapan mekanismenya? Jika sudah kena kewajiban. Kapan kewajiban itu kena? Kalau ada kelebihan. Yang kedua, berapa banyak infaknya itu? Sebahagian. Bayan Quran, bil Quran, yang namanya sebagian itu berapa? Secara bahasa litab'id, setengah-setengah, 50-50. Ya, kalau dalam ayat lain Al-Anfal tadi 41, 20%. Tuh. Jadi minimal banget kalau mau ikutin Al-Quran itu berinfaknya dari sisa kelebihan yang sudah kita bersih setelah membayar apa yang wajib dikeluarkan itu 20%. Lalu bagaimana tuh ada 2,5%? Ada 5%, nanti penjelasannya di episode berikutnya. Yang penting tanamkan dulu bahwa urusan zakat, infak, sedekah ini urusan iman. Urusan apa? Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini urusannya apa? Iman. Iman di mana? Di badan apa di hati? Di hati. Jadi urusan zakat, infak, sedekah urusan hati. Berapa banyak kita berani, itulah urusannya hati. Kan sisanya doang. Semisal Anda mau infakkan semuanya dari sisa. Dari 1 miliar tadi dipakai 900 juta. Ya, udah kenyang belum tuh 900 juta? Kenyang kan? Berapa sisanya? Infakin semua. Oh, Masya Allah. Udah. Bukan main hebatnya itu. Rugi nggak? Ya enggak. Yang kita makan aja berapa? 900. Artinya yang 100 juta itu sisanya. Kita jadikan tiket buat ke akhirat begitu murah. Kenapa? Buat di dunia habis berapa? 900. Ya, 900. Masa buat tiket rame-rame anak bini semua ke surga 100 juta nggak mau juga. Nah, paham kan jemaah? Tapi kan urusannya apa? Iman. Urusannya apa? Hati. Ada orang keker badannya, bukan main sehat raganya, hatinya kecil. Ada nggak? Hah? Ada begitu. Ada orang badannya sih boleh tongkrongannya. Maaf. Ya, mobil jelek. Ya. Terus tongkrongan nggak tampilan orang kaya, tapi urusan berbagi, hatinya gede, berani, dia yakin apa yang dikeluarkan pasti bakal diganti, digantinya nggak sama, pasti berlipat ganda. Berapa minimal? 100 benih. Dari 1 benih itu dari berapa minimal? 100 tangkai, 7 tangkai, ya. Dari 7 tangkai itu ada berapa lagi? 100 benih. Allahu Akbar. Itu minimal begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.